adalah pengalihan sumber daya dari sektor swasta kepada sektor publik karena penduduk yang bersangkutan mempunyai kemampuan secara ekonomis yang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan. Kebijakan pajak memiliki konsekuensi ekonomi yang signifikan baik bagi perekonomian nasional dan kelompok tertentu dalam perekonomian. Pemimpin politik menggunakan kebijakan pajak untuk mempromosikan agenda mereka dengan reformasi perpajakan. Yang pertama, menurunkan dan menaikkan tarif pajak. Kedua, mengubah definisi penghasilan kena pajak. Dan ketiga, menciptakan pajak baru untuk promosi tertentu. Tentu saja, tidak ada yang secara khusus ingin membayar pajak. Kelompok tertentu seperti pemilik usaha kecil, petani, pensiunan individu, pengerahan upaya politik yang signifikan untuk mengurangi bagian mereka dari beban pajak. Kode pajak dikemas menjadi aturan yang menguntungkan kelompok pembayar pajak tertentu sementara mau tidak mau mengalihkan lebih banyak beban kerja kepada orang lain. 8. Kebijakan perpajakan sederhana, transparansi, netralitas, stabilitas, pemerataan keadilan, kesenjangan pajak minimum, pertumbuhan ekonomi, efisien dan kepastian. Yang pertama yaitu prinsip kesederhanaan. Kode pajak harus mudah dipatuhi oleh wajib pajak dan bagi pemerintahan untuk mengelola dan menegakkannya. Yang kedua yaitu prinsip transparansi. Apa yang harus dibayar oleh wajib pajak dan kapan mereka harus membayarnya harus ditentukan dengan jelas oleh kebijakan pajak. Ketiga yaitu prinsip kenetralan. Pajak tidak boleh mendorong atau mencegah keputusan pribadi atau bisnis. Yang keempat adalah prinsip stabilitas. Harus ada konsistensi dan prediktabilitas dalam kode pajak. Yang kelima yaitu prinsip pemerataan dan keadilan. Wajib pajak yang terletak serupa harus dikenakan pajak yang sama. Ini termasuk keadilan vertikal dan horizontal. Keenam adalah kesenjangan pajak minimum. Memiliki undang-undang perpajakan yang terstruktur dengan baik sangat penting untuk meminimalkan ketidakpatuhan. Upaya penegakan yang tepat sangat penting untuk mencegah ketidakpatuhan upaya yang tidak memadai, mengakibatkan keadilan dan kerugian pendapatan. Prinsip ketujuh adalah pertumbuhan ekonomi dan efisien. Kebijakan perpajakan tidak boleh mengurangi pertumbuhan dan efisien ekonomi. Prinsip ke-8 adalah kepastian. Aturan pajak harus ditentukan dengan jelas, mengetahui kapan pajak harus dibayar dan bagaimana ditentukan. Kepastian ini memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa pajak telah dihitung dengan benar. Ciri-ciri pajak. Pajak merupakan kontribusi bagi warga negara. Artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Kedua, pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Ketiga, warga negara tidak mendapat imbalan langsung. Dan keempat, berdasarkan undang-undang. Contoh pajak di Indonesia. Yang pertama, pajak penghasilan. Yang kedua, pajak pertambahan nilai. Yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah. Yang keempat, pajak bumi dan bangunan. Yang kelima, pajak daerah. Apa manfaat pajak? Dengan taat melakukan pembayaran pajak, maka setiap masyarakat dapat memperoleh manfaat sebagai berikut. Yang pertama, fasilitas umum dan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, pertahanan dan keamanan seperti bangunan, senjata, perumahan hingga gaji-gajian, subsidi pangan dan bahan bakar minyak. Di sini negara memerlukan dana untuk kepentingan rakyat. Dana yang akan dikeluarkan ini tentunya didapatkan dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan yang disebut dengan pajak. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa atau timbal yang langsung dapat ditunjukkan yang digunakan untuk membayar keperluan umum yang menghasilkan dan dikembalikan kepada masyarakat itu sendiri.
Kesimpulan, dalam memahami mengapa seseorang harus membayar pajak untuk membiayai pembangunan yang terus dilaksanakan, maka perlu dipahami terlebih dahulu tentang pengertian kebijakan perpajakan itu sendiri.